dari ngambil waktu Bapak. Perkenalkan, saya Anna Suryati, saya CBP Angkatan 5, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini tujuan saya datang itu ingin melakukan wawancara Pak, terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini yang akan dibahas itu ada beberapa hal. Yang pertama itu nilai kebajikan universal, contohnya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain. Kemudian dua hal yang kami utamakan untuk dibahas itu tentang dilema etika sama bujukan moral. Nah, dilema etika ini mengandung artian bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan di antara pilihan yang benar dan benar. Kemudian bujukan moral itu di mana seorang pemimpin mengambil keputusan ketika pilihan tersebut ada pilihan benar dan pilihan salah. Nah, selanjutnya bisa saya mulai Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Selama ini di SMP sekolah kami ini mengidentifikasi kasus-kasus moral ini. Pertama itu dilihat dari segi kita mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan di situ. Nah, nilai yang saling bertentangan ini ada nilai yang benar-benar dan ada benar salah. Nah, di situ itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mengidentifikasinya selama ini kami menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini. Nah, jadi siapa yang terlibat, misalnya yang terlibat dalam situasi ini adalah siswa, maka kita harus menanganinya itu ke siswa. Dan kemudian penanganannya pun itu harus hati-hati, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan etika ini agak sulit untuk kita putuskan. Nah, jadi memang betul-betul kita harus pahami betul permasalahannya, sehingga dengan memahami permasalahan itu maka kita bisa mengambil tindakan. Nah, jadi itu cara selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus etika ini. Berarti kalau Pak ya, kalau misalnya cara Bapak untuk mengidentifikasi itu, Bapak tahu dulu ya Pak siapa yang memiliki masalah. Berarti memang langsung dikhususkan kepada orang yang bermasalah. Jadi misalnya murid berarti ke murid, kalau guru berarti ke gurunya langsung gitu ya Pak ya. Kemudian bersifat hati-hati dalam memilih mengambil keputusan. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan itu harus tahu dulu problemnya apa, seperti apa, kemudian baru bisa melanjutkannya, gitu ya Pak? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi, yang sama-sama benar atau benar salah yang mengandung nilai kebajikan tadi Pak? Selama ini penanganan masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus etika ini itu penanganannya dilihat dari tingkat kasusnya. Nah, kan ada kasus yang etika berat, kemudian ada yang ringan. Nah, biasanya kalau yang kasus-kasus yang bersifat etika ringan itu biasanya diselesaikan oleh guru BK. Tetapi kalau yang kasus-kasusnya sudah berat, yang memang harus dibahas, diambil keputusan dengan berhati-hati, itu biasanya pengambil keputusannya itu memang tidak dengan gegabah. Memang harus betul hati-hati, karena kita tidak mau dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian kedua, pengambilan keputusan ini biasa selalu mengedepankan azas berkeadilan. Jadi ada azas berkeadilan. Jadi kita tidak mau dengan keputusan ini bisa merugikan salah satu pihak. Jadi kalau bisa semuanya kita putuskan secara berkeadilan. Kemudian yang ketiga, dalam keputusan ini biasanya selama ini
setelah tahu permasalahannya, biasanya saya melibatkan beberapa orang guru, terutama guru BK dan juga wakil ketua sekolah, kepala sekolah ya, wakil siswaan, dan juga kami panggil juga orang tua yang siswanya yang terlibat dalam kasus itu. Nah, jadi nanti kami akan duduk bersama membahas permasalahan itu, dan kemudian acuan dari penyelesaian masalah itu juga mengacu kepada aturan-aturan sekolah. Karena ada tata tertib sekolah yang menentukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu sudah ditentukan. Nah, biasanya tata tertib itu kami tentukan itu bersifat poin, yang ada poin. Misalnya ada kasus-kasus pencurian, biasanya poinnya 25. Ada yang perkalian, berkelahi, segala macam, narkoba, segala macam, itu semuanya sudah ada ketentuan poinnya. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini memang betul-betul kami mengedepankan azas berkeadilan tadi, dan juga kami selesaikan secara musyawarah bersama. Nah, gitu. Nah, itu selain dengan mengumpulkan beberapa guru yang terkait, misalnya guru BK, wakasis sama wakata gitu kan Pak, itu ada nggak pengambilan keputusan itu memang dirapatkan majelis guru gitu Pak? Ada permasalahan-permasalahan yang memang betul harus dilibatkan semua majelis guru untuk memberi masukan atau pertimbangan kepada pihak pimpinan dalam pengambilan keputusan ini. Yang jelas keputusan ini diambil itu berdasarkan akar permasalahan. Jadi survei dulu Pak ya, disurvei dulu permasalahannya gimana, efek dari kedepannya gimana gitu. Jadi itu. Nah, biasanya kalau permasalahan seperti ini Pak, itu dilakukan memang ada jadwal waktunya atau pas rapat saja gitu, atau memang mengumpulkan guru-guru gitu ketika ada sebuah kasus besar misalnya kan, apakah Bapak mengumpulkan semua guru atau dibahasnya pas memang ada rapat rutin aja gitu Pak? Oke. Jadi biasanya untuk penanganan kasus itu memang tidak ada jadwal yang terjadwal khusus, tidak ada. Biasanya penanganan kasus itu akan diselesaikan, akan dikumpul orang guru itu pada saat kasus itu terjadi. Nah, jadi adanya kasus nanti baru dipanggil guru ya, nanti juga dipanggil memang kalau ada kaitan dengan orang tua, dipanggil orang tua juga. Nah, jadi nanti disitulah nanti dibahas. Nah, jadi hasil rapat dari majelis guru itu akan sebagai pertimbangan untuk kita bicarakan dengan orang tua siswa yang terlibat dalam kasus itu. Nah, jadi itu yang selama ini ya kami laksanakan. Berarti memang ini ya Pak ya, diteliti dulu dari lingkup sekolahnya dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah ada selesai gitu Pak, memang ada sudah dapat bukti-buktinya, baru kita panggil kalau ada orang tua, memang terkait orang tua, baru kita panggil orang tua gitu Pak ya. Oke Bu, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalnya kayak ada sebuah kasus nih, kemudian tindakan apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan gitu Pak? Misalnya apa dikeluarkan, apa mungkin dikasih skor atau gimana gitu Pak. Kan tadi kan Bapak udah ngebahas pembagian poin ya Pak ya. Jadi memang anak ini ketika dia melakukan kesalahan itu tergantung poin kesalahannya Pak. Jadi kalau misalnya anak mungkin bolos mungkin berapa poin kayak gitu ya Pak ya, terus dikumpulkan gitu ya Pak. Nah, kalau kira-kira kalau yang kasus beratnya apa hukuman terberat yang pernah diberikan gitu loh Pak? Masalah berkaitan dengan kasus kali ini yang selama ini alhamdulillah itu tidak ada kasus-kasus berat.
Jadi bagi kami itu kasus yang berat itu pertama berkaitan dengan narkoba. Oh iya, ada ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini itu belum ada kasus-kasus siswa-siswa kita yang berkaitan dengan narkoba. Karena apabila kasus ini berkaitan dengan narkoba, ini poinnya itu langsung 100, Oh iya. langsung 100 poin dan siswa itu langsung keluar. Berarti maksimal 100 poin Ya, langsung dikeluarkan gitu Pak ya? 100 poin itu langsung pemilihan terakhir orang tua itu mungkin langsung siswa langsung diserahkan ke orang tuanya, jadi ya, dikembalikan ke orang tua. Kemudian di dalam prosedur penanganannya itu tadi pertama kita dalami dulu permasalahannya kita dalami dulu, nanti permasalahannya apa kita kaji dulu permasalahannya. Nah, kemudian setelah itu biasanya saya panggil guru BK, ini saya minta penjelasan dari guru BK karena yang paham yang mengenai siswa, permasalahan siswa itu adalah guru BK. Nah, setelah guru BK nanti ada catatan yang diberikan oleh guru BK, tindak lanjut apa yang harus dilakukan, dan nanti setelah itu baru orang tua kami panggil, kami duduk bersama, kami sampaikan permasalahannya, kami sampaikan juga resiko akan terjadi yang akan terjadi dari kasus apabila yang dilakukan tadi dan ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, jadi itu kita bahas dan kita ambil kesepakatan. Nah, biasanya dari kesepakatan itu kalau memang kasus ini penanganan kasus ini biasanya kami buat surat pernyataan orang tua. Jadi kalau ada kasus-kasus siswa nanti kami biasanya buat surat pernyataan dari orang tua bahwa siswa ini tidak akan mengulangi kasus ini lagi, dan di situ ada keterlibatan orang tua karena ada tantangan siswa, ada tantangan orang tua dengan bermaterai, dan maksudnya supaya orang tua siswa tahu permasalahan yang dia alami oleh anaknya, dan dia juga kami berharap orang tua itu bisa punya andil juga untuk mendidik anaknya supaya ke depan anaknya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama. Berarti memang ini juga salah satu salah satu cara yang paling efektif ketika menghadapi problema yang seperti itu Pak ya. Berarti kasus dilema etika itu satunya memang kita harus melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan, kemudian berarti memang mengadakan semacam perjanjian gitu ya Pak ya. Perjanjian jika memang anak ini kedepannya itu tidak akan melakukan hal yang sama ya. Terima kasih Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Tadi nggak ada ya Pak ya? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau saya gini Pak, kasus tersebut terjadi hari ini, apakah Bapak langsung melakukan tindakan hari ini atau punya selang waktu tertentu gitu Pak? Dia tergantung, kalau penyelesaian kasus itu tergantung dengan kasusnya. Maka saya bilang tadi, ada kasus-kasus ringan, ada yang kasus berat. Nah, kalau memang kasus berat yang butuh pendalaman, pengkajian lebih dalam, nah biasanya misalnya kejadiannya hari ini, mungkin besok akan dipanggil, besok akan dibahas. Tapi kalau dia permasalahan yang bersifat ringan, bisa diselesaikan hari ini, langsung diselesaikan. Kalau berat memang pakai waktu ya ya Pak ya? Harus pakai waktu dulu gitu ya Pak ya? Karena di situ kita harus melibatkan ada beberapa orang. Melibatkan guru BK, melibatkan orang tua, itu kita harus buat surat ini juga, surat panggilan. Karena butuh ini juga Pak ya, butuh waktu juga untuk mengumpulkan guru-guru juga ya Pak ya. Nah kemudian Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Selama ini yang mempermudah mempermudah itu pertama, selama ini yang kami lakukan pertama, yang terpenting itu kita paham dulu akar permasalahannya, kita paham dulu mana titik permasalahannya, kemudian kita kaji apa yang harus kita perbuat,
langkah-langkah apa yang kita berbuat. Nah, kemudian kita melibatkan orang yang betul-betul memahami itu, seperti guru Dika, bimbingan konseling, karena guru Dika lebih banyak memahami tentang karakter siswa. Nah, kemudian itu kita perlu juga adanya kerjasama dengan orang tua dalam penyelesaian kasus ini. Karena kalau tidak kita melibatkan orang tua, kasus ini tidak akan selesai. Kira-kira dari berbagai kasus yang terjadi, apa pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan ketika Bapak menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Apa yang dirasakan? Kemudian dari setiap kasus yang terjadi, kira-kira kan beda-beda nih Pak ya, ketika kasus ringan sama kasus berat itu kan beda cara penanganannya tuh Pak. Kemudian beda juga waktunya tadi Bapak sampaikan. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan dari problem yang sudah Bapak alami selama ini gitu? Masalah berkaitan dengan kasus-kasus di DPK ini memang dirasakan memang agak sulit ya, memang betul-betul kita butuh suatu kehati-hatian dalam penyelesaian kasus ini, karena supaya nanti tidak ada yang dirugikan, karena dalam penyelesaian kasus ini banyak efek dan faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, faktor sosial, faktor keadilan, faktor masa depan siswa itu sendiri. Nah, jadi yang terpenting bagi saya dalam pengambilan keputusan ini yang terpenting adalah keputusan yang tepat dan dan bijak. Nah, keputusan yang tepat dan bijak itu akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan ke depan. Nah, jadi keputusan yang tepat itu dan yang bijak yang diambil itu akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan ke depan. Jadi itu. Ya, betul ya Pak ya. Memang apapun keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu memang sangat berpengaruh pada kehidupan murid kita ke depan ya Pak ya, baik itu murid maupun guru yang memang memiliki kasus tertentu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yopi selaku Kepala SMA Negeri 11 Muaro Jambi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Untuk pagi ini saya mohon izinnya Pak untuk menyita waktunya untuk mewawancarai tentang kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang berkenaan tentang keputusan yang Bapak ambil terhadap situasi konflik atau dilema etika yang Bapak hadapi ketika Bapak menjadi kepala sekolah. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan Pak sebelum saya lanjut? Ya, silakan lanjut. Nah, terima kasih Pak. Nah, di sini saya punya panduan pertanyaan Pak yang sudah dibuat ketika saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak. Nah, langsung saja ya Pak. Oke, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini kan tentu banyak sekali Bapak temui kasus yang bisa membuat Bapak merasa ini dilema etika atau bujukan moral. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Ya, terima kasih. Di setiap satuan pendidikan pasti ada dilema etika. Nah, kalau di SMA Negeri 11 Muaro Jambi, salah satu cara untuk mengidentifikasi dilema-dilema ini adalah tentu kita setiap pagi atau setiap masuk ke dalam kelas kita menyimak dan melihat siswa-siswa kita yang terlambat ataupun bisa saja guru kita yang terlambat, tetapi mungkin kita lebih fokus kepada siswa.
Nah, siswa kita yang terlambat ini biasanya tidak langsung kita berikan hukuman. Nah, mungkin untuk yang pertama kita mengingatkan bahwa untuk esok harinya jangan terlambat lagi. Nah, kemudian kalaupun seandainya juga mereka besoknya terlambat lagi, tentu kita akan menganalisa alasan mereka, keterlambatan mereka apa. Nah, kalaupun juga yang ketiga kalinya juga mereka juga terlambat, berarti kita perlu ada tanda tanya sesungguhnya apa yang terjadi dengan siswa tersebut. Nah, maka saya sebagai pimpinan mencoba berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling untuk menyelidiki lebih lanjut kendala apa sebenarnya yang dihadapi oleh siswa ini. Nah, mudah-mudahan ada dengan identifikasi masalah ini, kemudian nanti ada pembahasan dan bahkan sampai ada kunjungan fisik ke rumah siswa tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan menemukan titik permasalahannya di mana. Guru bimbingan konseling. Nah, masalah pembinaan ini kan yang lebih mendalami dan lebih memahami adalah guru-guru yang berada di bimbingan konseling. Nah, maka kita dalam membuat aturan, dalam membuat tata tertib, kita mendiskusikan dengan salah satunya adalah guru bimbingan konseling. Nah, selain itu kita juga lebih mengutamakan kedisiplinan dengan rasa kemanusiaan. Jadi aturan tata tertib dan anjuran-anjuran dari guru bimbingan konseling itu merupakan aturan-aturan yang bisa saja menjadikan patokan terhadap tindakan yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak ya. Berarti memang di sini untuk kasus tersebut kita lebih ke ini Pak, kerjasama dengan guru BK ya Pak ya. Iya. Nah, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, misalnya kayak Bapak tadi kan bilang nih ketika Bapak menemukan kasus siswa yang terlambat, nah kemudian ada hal-hal yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut terjadi lagi di kemudian hari. Nah kemudian ada nggak Pak planning ke depannya Bapak mau ngelakuin ini loh supaya murid ini tidak akan mengulangi hal yang sama lagi gitu Pak di kemudian harinya, karena kan kata Bapak tadi kasus tersebut kan ini sudah dikelompok-kelompokkan nih, berarti kan untuk siswa yang mendapat dispensasi udah ada nih penyelesaiannya. Nah untuk siswa yang tidak mendapat dispensasi atau memang siswa yang sengaja untuk terlambat gitu loh Pak, kira-kira apa planning ke depannya Pak? Ya, sebenarnya setiap mengambil kebijakan, mengambil keputusan, kita akan harus berdasarkan dengan data dan fakta. Nah, agar di kemudian hari kita tidak menyalahi terhadap kebijakan yang kita ambil. Nah, apalagi ini kebijakan yang diambil berkaitan dengan masa depan siswa. Nah, maka di dalam pengambilan keputusan itu di awal tadi dibilang kita harus memiliki data. Kemudian guru-guru yang terlibat dalam kedisiplinan ini sudah memiliki juga data yang lengkap. Kemudian bahkan kita sudah sampai ke rumahnya seperti guru BK on fisik. Nah, maka dari itu kita akhirnya mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu tentu dengan rasa tanggung jawab yang penuh, rasa integritas, rasa kemanusiaan. Nah, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar keputusan menjadi tanggung jawab dia. Nah, keputusan yang menjadi tanggung jawab dia ini kita berharap bahwa dengan hukuman yang kita berikan ini akan merubah sikap dan perilakunya terhadap apa yang telah dilanggar. Nah, dan ini adalah komitmen pihak sekolah, komitmen dengan orang tua, dan komitmen siswanya tersebut. Nah, kalaupun seandainya nanti tidak ada perubahan, tentu kita akan membicarakan kembali dengan orang tuanya. Nah, bisa saja nanti
dia kurang pas sekolahnya di tempat sini. Mungkin saja dia hari ini adalah sekolah di SMA. Mungkin yang pas menurut mereka adalah mereka merasa jiwa dia di SMK. Oh iya. Nah, atau bisa saja jiwanya merasa di pondok pesantren. Nah, maka setelah kita ambil keputusan awal, maka kalaupun juga dia berbuat, maka kita coba lagi diskusikan lagi dengan orang tuanya untuk memberikan solusi yang tepat bagi siswanya. Mungkin seperti itu. Sekali ya Pak ya. Berarti memang Bapak ini sudah punya dari planning awal ketika anak melakukan suatu kesalahan, memang sampai ke akhirnya bakal kemana anak ini, kemudian memang memberikan solusi kepada orang tuanya apa yang akan mereka ambil gitu kan untuk anaknya ke depan ya gitu kan. Kalau misalnya memang ternyata anak ini dipaksakan mungkin ya Pak ya, dalam arti dipaksakan, berarti memang dia dikembalikan pada jalurnya gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kan sekarang ini ada namanya kegiatan anak rentan putus sekolah. Nah, anak rentan putus sekolah itu sesungguhnya anak itu tidak boleh putus sekolah. Iya, betul sekali. Tetapi perlu pihak sekolah perlu memberikan kebijakan khusus terhadap siswa-siswa tertentu, bukan kepada semua siswa. Nah, kebijakan tertentu inilah maka perlu dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, seperti yang kasus yang tadi, atau bisa saja kasus yang berbeda, siswanya mau sekolah, tetapi siswanya harus membantu orang tuanya untuk mencari perekonomiannya. Nah, sementara kalau dia tidak membantu, bisa saja kehidupannya terganggu, bahkan untuk tingkat ekonominya, bahkan bisa saja mereka tidak makan untuk satu hari itu. Nah, di sekolah kan bisa belajar secara daring, bisa secara luring, atau bisa bentuk dalam penugasan. Maka kita sebagai seorang guru harus membuka wawasan dan harus mengidentifikasi anak-anak kita tadi. Nah, makanya di kurikulum yang sekarang ada namanya asesmen diagnostik. Nah, makanya sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita harus mendiagnosa siswa kita ini, oh penyakitnya apa, penyakitnya ini, sehingga kita bisa mengelompok-kelompokkan siswa kita. Nah, kalau memang mereka tidak bisa sehari 2 hari ke sekolah, mungkin dalam bentuk penugasan. Nah, mungkin ditentukan hari ini kamu dikasih tugas, besok kamu harus ngantar tugasnya, atau bisa kirim ke email, atau yang seperti ini yang harus dipahami oleh guru. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran tetap berjalan, aktivitas siswanya tidak terganggu, kehidupannya juga tidak terganggu, sementara pendidikannya tetap berjalan. Iya, berarti memang harus ada alternatif lain ya Pak ya? Harus ada alternatif lain. Nah, kalau sepanjang kasus yang terjadi Pak, kira-kira kasus terbanyak itu terjadi karena apa gitu Pak? Kalau posisi geografis SMA 11 ini kan berada di pinggiran, baik pinggiran kabupaten maupun pinggiran kota, dan tentu saja siswa kita yang sekolah di sini adalah lokasinya juga jauh-jauh. Nah, maka permasalahan yang datang ke sini adalah hanya keterlambatan karena jarak, keterlambatan jarak, bukan keterlambatan dengan hal-hal yang lain. Tetapi karena jarak mungkin bisa saja kita maklumi, dan mereka sesuai dengan yang sudah kita tanyakan selama ini, kita identifikasi selama ini, memang karena di sini juga ada 2 kampus, mereka macet. Nah, bisa saja karena hujan, karena di daerah kita ini juga masih banyak jalan tanah. Nah, kondisi alam yang lebih mengutamakan adalah kondisi alam. Berarti lebih ke kondisi alam Pak ya? Lebih ke kondisi alam. Kalau permasalahan itu tidak terlalu banyak ya Pak ya? Kalau permasalahan perekonomian, masalah dia lagi cari nafkah dulu bagian, mungkin tidak terlalu. Ada tapi tidak banyak. Ada. Terima kasih Pak. Berarti memang ketika Bapak menemukan sebuah problem seperti yang tadi Bapak jelaskan ada siswa yang telat Pak ya, berarti Bapak melakukan analisis terlebih dahulu Pak ya terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak. Nah, setelah itu berarti Bapak menemui wali kelas, kemudian bekerjasama juga dengan guru BK untuk melakukan tindak lanjut, benar ya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu ada pertimbangan dalam memberikan keputusan. Nah, misalnya kasusnya seperti ini. Siswa tadi sudah kita identifikasi hampir setiap hari dia terlambat. Kemudian kita sudah coba berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling tadi, kemudian setelah guru BK, bimbingan konseling dan wali kelas memiliki data yang sangat akurat dan bisa dipercaya, bahkan kepercayaan datanya sudah langsung dilakukan home visit tadi, maka kita harus memberikan keputusan yang tepat. Nah, misalnya seperti ini, ketika alasan mereka keterlambatannya adalah misal di rumahnya hanya ada satu motor, kemudian di rumahnya ada dua bersaudara. Nah, pagi-pagi sebelum dia datang ke sekolah, dia sebenarnya mengantar lagi adiknya dulu ke sekolah lain yang mungkin jaraknya berbeda. Nah, sementara dia memiliki hanya satu motor. Nah, ketika dia pergi lebih awal, mungkin adiknya tidak ada yang mengantar. Nah, sementara kalau dia yang mengantar, kemungkinan besar dia terlambat. Nah, maka kita akan memberikan, khusus saya secara pribadi akan memberikan dispensasi khusus ke dia tentang keterlambatan dia, dan ini harus kita bicarakan di rapat majelis guru bahwa atas nama si A mungkin mohon maaf dan diberikan izin atas keterlambatan dia, karena bisa saja orang tuanya yang kekurangan ekonomi, yang adiknya harus diantar ke sekolah pagi terlebih dahulu, dan itu keterlambatan bukan niat dia, tetapi mungkin karena bisa saja keadaan situasi dan kondisi. Tetapi yakinlah, karena kita juga punya perasaan, kita juga punya tanggung jawab, dan dia juga punya tanggung jawab. Atas dasar itu, atas dasar tanggung jawab, atas dasar kejujuran dan atas kedisiplinannya, kita berikan apresiasi dan kita berikan dia suatu kelonggaran dari yang lain. Berarti untuk yang ini berarti memang untuk tindak lanjutnya untuk sesuai dengan kasus tertentu, maka memang ada dispensasi khusus ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan kita berikan dispensasi. Oke, terima kasih Pak. Nah, berarti nilai yang ada pada kasus tersebut nilai kepedulian dan nilai kasih sayang Pak ya? Nilai kasih sayang, kejujuran. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menanggapi kasus tersebut misalnya Pak? Nah, prosedur yang kita lakukan selama ini, maka di awal disampaikan bahwa tentu tidak semua siswa yang memiliki kasus yang sama. Nah, setiap individu memiliki kasus yang berbeda-beda, juga memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, mungkin dengan kasus-kasus yang ada, maka kita harus memilah-milah, mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Nah, kalau kasus siswa ini ada memang dia ada yang memang sengaja terlambat, atau ada dia yang sebelum dia pergi ke sekolah menjemput temannya dulu, setelah menjemput temannya dulu nongkrong dulu di tempat temannya yang lain. Nah, sehingga dia memang datang ke sekolah terlambat. Nah, kalau yang kasus yang seperti ini, maka kita harus berikan penekanan, karena keterlambatan dia ini adalah keterlambatan yang disengaja. Nah, berbeda dengan kasus yang pertama. Nah, maka dalam penanganan kasus itu kita harus memberikan pelayanan yang berbeda, penanganan kasus yang berbeda, dan keputusan yang berbeda berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Berarti memang untuk kasus yang seperti itu berarti memang harus Pak ya, diidentifikasi dulu, kemudian dikelompokkan Pak ya, mana yang kira-kira memang sengaja untuk terlambat atau dengan alasan tertentu ya Pak. Alasan tertentu. Terima kasih Pak. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak?
Nah, kasus-kasus dilema etika ini setelah kita kelompokkan, kemudian kita sudah mengidentifikasi permasalahannya yang apa tadi. Nah, kalau memang permasalahannya tidak terlalu berat atau permasalahannya yang seperti yang disengaja tadi, kita awalnya tetap memberikan peringatan. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka kita akan beranjak kepada pemanggilan orang tua. Nah, di pemanggilan orang tua ini kita akan mendiskusikan siswa kita ini atau peserta didik kita ini tindakan seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, karena semua tindakan ini pasti berdampak terhadap siswa dan sekolah. Nah, maka tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap peserta didik yang melanggar peraturan atau melanggar etika ini memang hukuman yang diberikan itu adalah hasil diskusi antara pihak sekolah dengan pihak siswa dan orang tua, sehingga bisa hukuman ini dijalankan secara bersama-sama dan satu pihak merasa tidak dirugikan. Nah, yang penting kita mengutamakan tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Terima kasih Pak. Berarti untuk yang apa yang bahkan Bapak lakukan, berarti ini lebih ke ini Pak ya, lebih ke komitmen yang akan dibangun antara orang tua sama siswa ya Pak ya. Nah, jadi kita lebih mengutamakan bukan hukumannya, tetapi perubahan sikap dan perilaku terhadap komitmen yang diucapkannya. Iya, betul. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini kita tidak memiliki jadwal yang permanen. Tetapi biasanya kasus-kasus dilema etika ini sifatnya situasional. Nah, ketika kasusnya terjadi hari ini, maka penanganannya harus hari ini. Karena kalau kasusnya hari ini ditangani besok, sementara kadang-kadang kita lupa, ataupun nanti siswanya bisa saja tidak datang. Kemudian untuk hari berikutnya mungkin saja dia mengulangi kembali. Nah, maka kasus-kasus yang seperti ini kalau terjadi hari ini harus diobati. Kalau orang sakit hari ini harus dikasih obat, sehingga besok dia tidak terobat, merasa sakit lagi ya. Jadi memang tidak ada jadwal khusus. Berarti memang kalau jadwal khusus itu langsung ya Pak ya, tidak ada jadwal yang terencana atau yang dijadwalkan itu memang tidak ada Pak ya. Berarti ketika kondisi tersebut terjadi langsung dilakukan. Oke, Pak. Sebenarnya kalau perencanaan yang itu sifatnya tidak ada, tetapi kegiatan kita menyambut siswa, menunggu kedatangan siswa itu kan setiap hari. Tetapi setiap hari itu memang ada saja kasus yang lain-lain, tetapi mungkin yang tidak terlalu parah. Nah, makanya kalau yang terlalu parah itu yang harus disegerakan mengobatinya. Berarti Pak, kan ketika kasus tersebut terjadi di sekolah, berarti langsung ditangani di sekolah lah Pak ya? Langsung ditangani di sekolah. Terima kasih Pak. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya kasus dilema etika ini kalau di sekolah tentu kita berpegang teguh kepada tata tertib yang sudah kita sepakati bersama-sama di sekolah. Nah, kemudian selain dari tata tertib itu, kita juga berbicara masalah